Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul dalam webinar dengan tema yang sangat penting hari ini, yaitu upaya hukum peninjauan kembali kedua dalam persepsi konsep tata usaha negara dan dalam hukum acara pidana Indonesia. Perkenalkan, saya Septi, merasa terhormat dapat memandu jalannya acara pada hari ini. Webinar ini diadakan dengan tujuan untuk memperkaya pemahaman kita semua mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan peninjauan kembali, baik dari perspektif tata usaha negara maupun dalam hukum acara pidana Indonesia. Selanjutnya, marilah kita buka acara webinar ini dengan membaca doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian untuk acara selanjutnya kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilahkan. Baiklah, untuk acara selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi pemaparan yang pertama. Kami persilahkan kepada Dr. Joko Cahyono, SHMH, selaku dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Moderator ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan lembaga ini yang MP ini ya, era yang bersedia untuk menyelenggarakan webinar nasional saat ini. Salam hormat dan terima kasih atas kehadirannya. Terus yang kedua, salam hormat juga kepada yang terhormat dan amat sangat terpelajar Ibu Dr. Surya Aptarina, dan yang terhormat dan amat sangat terpelajar Bapak Ali Imron, keduanya dosen dari Universitas Pamulang. Hari ini bisa sempat menyempatkan diri untuk kolaboratif ya dalam melaksanakan webinar ini. Semoga dapat bermanfaat bagi mahasiswa kita, masyarakat luas, dan bangsa Indonesia tentunya. Baik, saudara semuanya ya, saya merasa penting mengangkat hari ini karena dalam materi penyelenggaraan atau permohonan PK yang kedua itu diperbolehkan ataukah tidak, terus apa saja materi yang harus diajukan sebagai alasan permohonannya supaya secara normatif memenuhi syarat, atau yang ketiga selanjutnya frasa apa saja yang harus diajukan dalam frasa permohonan peninjauan kembali kedua tersebut. Izinkan saya akan membagikan materinya di layar kita semua. Sudah ya. Baik, ini materi kita ya, upaya hukum peninjauan kembali kedua dalam persepsi tata usaha dalam hukum acara pidana di Indonesia. Terima kasih sekali saya bisa membahas salah satu materinya.
yaitu dalam persepsi hukum pidana. Saya Dr. Joko Cahyono, ini kurikulum vitae saya, begitu ya, saudara. Baik, untuk selanjutnya ya. Baik, yang pertama kami mulai dulu dari bagaimana pengertian peninjauan kembali itu ya. Artinya peninjauan kembali yang secara umum, baik itu yang pertama maupun yang kedua, upaya hukum luar biasa dapat dijadikan proses bagi pemohon atau pencari keadilan untuk membenarkan atau mengganti putusan itu ya. Intinya pada putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap saja PK itu dapat dilakukan gitu ya. Terus yang kedua, PK itu dilakukan pada tingkat Mahkamah Agung tapi permohonannya tetap diajukan melalui Pengadilan Tinggi tingkat pertama tempat perkara tersebut diperiksa. Ya, sedangkan alasannya bisa bertentangan dalam berbagai putusan atau adanya bukti novum baru, terus juga diajukan yang belum pernah diajukan di persidangan berikutnya. Gitu ya. Jadi intinya kalau dalam proses permohonan PK itu tidak akan memperberat putusan, bisa putusan tetap atau ditolak, meringankan atau membebaskan. Itulah materi PK secara sederhana, gitu ya, saudara ya. Nah, pada materi ini kita akan membahas PK pada kali yang kedua. Artinya setelah PK pertama, kemudian masih gagal, maka diajukanlah PK yang kedua. Ya. PK yang kedua kalau materinya tidak lengkap atau bagaimana cara mengajukan alasan permohonannya atau faktual yang diajukan kurang syarat, maka dapat dikirim. Jadi periksa di pengadilan tingkat pertama untuk diajukan, namun penetapan ketua pengadilan tingkat pertama tersebut tidak agung atau di judek yuris ya. Dasar hukum pada PK, sedangkan untuk perdatanya 67, 62, Undang-Undang 14 tahun 85 itu mengatur dasar-dasar PK. Untuk itu nanti saudara Dr. Ali Imron yang menjelaskan begitu ya. Baik saudara, dasar hukum permohonan peninjauan kembali kedua. Yang pertama marilah kita berfokus diri pada satu SEMA nomor 7 tahun 2014 ya. Nah, dalam SEMA tersebut sebenarnya inti yang terkandung di dalamnya itu peninjauan permohonan kembali itu diajukan lebih dari satu kali. Nah, konteks bisanya itu pada SEMA ini. Namun isi pada SEMA tersebut bisa kita cermati bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu batas pada alasan yang diatur dalam SEMA nomor 10 tentang PK, yaitu apabila ada satu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik perkara perdata maupun pidana. Jadi kalau kita garis bawahi, yang diperbolehkan menurut tema ini ada satu atau dua putusan perkara tersebut, tetapi harus diajukan kembali salah satunya atau masing-masing telah diajukan peninjauan kembali. Kemudian yang B, permohonan peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, penetapan ketua pengadilan tingkat pertama tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, juga berdasarkan SEMA nomor 10 ya. Baik, SEMA nomor 10 tersebut yang A tentang permohonan peninjauan kembali suatu perkara itu diajukan lebih dari satu kali. Intinya begitu. Intinya membolehkan lebih dari satu kali. Nah, kemudian apa? Ya, oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya begitu ya, maka ketua pengadilan tingkat pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung agar dengan ketua pengadilan pertama tersebut dinyatakan tidak diterima ya. Artinya secara umum dinyatakan tidak dapat diterima dulu. Namun yang B tadi menyatakan bahwa apabila ada pertentangan. Nah, kita gali lebih jauh tentang pertentangan apa itu ya. Baik, apabila suatu objek perkara ya dua atau berapa penyelesaian perkara itu baik dalam perkara maupun pidana, diantaranya yang diajukan permohonan PK tersebut diterima dengan berkas perkara tetap dikirim ke Mahkamah Agung. Artinya apa ya? Berkas perkara yang bisa dikirim ke Mahkamah Agung itu adalah perkara yang memiliki putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain. Nah, ini banyak ya kawan-kawan. Kita mengajukan juga belum inkrah kadang-kadang yang parah itu ya. Terus kadang-kadang lagi juga baru di tingkat kasasi saja masing-masing sudah menyatakan ini pertentangan ini. Jadi harus diajukan.
Nah, sedangkan syarat dari SEMA nomor 10 tadi itu menyatakan bahwa adanya pertentangan yang salah satunya telah diajukan permohonan peninjauan kembali. Lagi, kemudian alasan atau unsur yang putusan yang bertentangan itu apa? Yang pertama, dalam beberapa putusan itu terdapat narasi dengan artikulasi saling bertentangan. Ya, jadi putusan yang deklarator tersebut menyatakan bertentangan dengan putusan yang lainnya sekalipun belum diajukan PK. Gitu ya. Satu contoh, dalam satu namanya rumpun perkara terdapat 3 perkara yang dilakukan splitting, begitu ya. Pada perkara terdakwa ini bukti bersalah karena melanggar pasal 12, ya, pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun pada pasal yang lainnya mencatatkan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan karena mengandung unsur pasal 11 tindak pidana korupsi yang konteksnya pada gratifikasi. Padahal tingkat korupsinya dilakukan yang sama kepada orang yang sama, namun displit menjadi beberapa perkara. Nah, itu mungkin sedikit yang dimaksud dengan terdapat narasi atau artikulasi saling bertentangan, saudara, ya, antara suap dan tindak pidana gratifikasi. Baik, lebih dalam nanti kita kasih lagi itu ya. Pengertian putusan bertentangan sebenarnya secara analisa yuridisnya itu adalah yang dipergunakan sebagai dasar memutus perkara itu saling bertentangan, ya. Artinya yang digunakan sebagai dasar memutus perkara itu apa? Tentunya konsideran, pertimbangan hakim, begitu ya. Hakim dalam membantu perkara suatu pasal dengan pasal yang lain yang dalam split itu mungkin saling bertentangan. Ataupun juga dalam mempertimbangkan frasa penilaian terhadap fakta di persidangan ternyata hasilnya bertentangan. Yang satu dikatakan ada tindak pidana, yang satu dikatakan tidak mengandung unsur pidana, atau yang satu mengandung pasal suap, yang satu mengandung gratifikasi, namun dihubungkan pasal itu, contoh begitu ya. Nah, itu juga yang termasuk memiliki nilai dasar memutus perkara saling bertentangan. Itu bisa diajukan, saudara, ya. Baik, pengertian putusan bertentangan lagi ya. Konsideran antar putusan saling. Ini artinya pertimbangan hukum yang mengandung artikulasi bertentangan. Ya, kalau satunya menyatakan ini tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, yang satunya menyatakan ini gratifikasi karena ada janji-janji sebelumnya, misalkan begitu ya. Terus yang kemudian tentang implementasi dan narasi dalam masing-masing putusan itu bertentangan. Ya, kalau intinya harus dalam satu rumpun perkara. Misalkan satu rumpun perkara tindak pidana korupsi PLTU Riau 1 begitu ya. Terdapat berapa terdakwa di antara Sofian Idrus Marham, Mensos itu, Rani Saragi, Johannes Budris Koco, dan yang lainnya. Ya, itu satu rumpun perkara, namun bisa sebenarnya diputus berbeda-beda asalkan tidak mengandung artikulasi yang bertentangan. Ya, dalam narasi putusan yang disampaikan, dalam pertimbangan hukum yang dimunculkan, kemudian dilakukan rapat majelis dan ternyata putusan tersebut satu sama lain saling bertentangan. Ini juga bisa diajukan. Namun perlu kehati-hatian dan ketelitian menilai bagaimana artikulasi yang bertentangan, bagaimana implementasi dan narasi, ya. Karena apa yang disampaikan dalam putusan tersebut terbaca sebagai apa yang tertulis. Namun dalam membuat artikulasi bisa jadi menjadi banyak arti, gitu ya. Namun mana yang dipedomani sebagai suatu putusan yang deklarator tersebut tetap nanti diputuskan oleh majelis PK, gitu, saudara, ya. Pengertian lagi hukum ya. Namun tim perkara dan hasil berbeda dengan hasil saling contoh dalam perkara tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dari D, gitu ya, Johannes Koco. Dalam penerimaan uang tersebut kemudian digunakan untuk dukung pilkada suaminya hingga muncul suatu keterangan di persidangan bahwa uang tersebut ditukarkan jumlahnya bentuk abuan, ada 4 pick up dan sebagainya, dari 4 miliar itu dipecah-pecah kemudian diberikan dalam bentuk cek. Namun pada saat pemeriksaan terakhir, ini perkara KPK, saudara, ya, saya tangani sendiri, itu tidak dinyatakan sebagai satu tindak pidana korupsi. Padahal penerimanya si A ini juga anggota DPR. Nah, pada putusan perkara tersebut dengan hasil yang berbeda itu adalah dinyatakan terbukti terdakwa B menggunakan pengaruhnya
sehingga diberikanlah uang tersebut dari D kepada si A pada anggota komisi tadi itu. Nah, kalau memberikannya saja itu adalah sebuah perbuatan yang mempengaruhi jabatannya, padahal dia swasta begitu ya, dinyatakan bertentangan dan dikenakan hubungan pasal 55 ayat 1. Jadi si teman yang D tadi dinyatakan terbukti, namun uangnya tidak follow the money, ya. Jadi pada pemeriksaan tersebut dinyatakan wajar membantu pilkada. Padahal uang yang diberikan tadi itu dinyatakan terbukti karena pengaruh orang lain sehingga diberikan, ya saudara ya. Nah ini bertentangan juga. Namun bagaimana penilaiannya? Apakah majelis BK nanti dengan kearifannya dapat membedakan sebenarnya unsur dari penerimaan uang kepada istri yang anggota dewan, otomatis kan penyelenggara negara, kemudian diberikan pada suaminya untuk mensukseskan pilkadanya, itu tidak masuk pada tidak pidana korupsi apapun, saudara. Apapun tidak. Nah ini kan dia. Tidak tahu hukumnya bagaimana ya. Mudah-mudahan jadi wacana yang sebenarnya akademisi harus terus membahas yang demikian itu. Karena bertentangan dengan keadilan sosial, keadilan masyarakat. Baik, pengertian putusan bertentangan yang lain gitu ya. Jadi dalam beberapa perkara yang sejenis atau serumpun, nah ini ya saya katakan tadi sejenis atau serumpun itu perkaranya sama tapi dilakukan splitting, dipecah kayak tadi ya. Terus alasan hukum yang dipergunakan sebagai itu saling bertentangan dengan putusan yang lainnya. Ini bukan berbeda, saudara ya. Artinya bukan alasan hukum yang dipergunakan itu berbeda-beda, tidak. Tetapi akibat dari alasan hukum yang dipergunakan itu saling bertentangan. Kalau dalam satu rumpun perkara tadi kayak contoh yang barusan saya sampaikan, penerima uangnya tidak dikenakan pidana itu, kemudian finalisasi uangnya juga dipergunakan untuk sukses pilkada tadi diakui ada cek yang dicairkan, namun tidak tindak pidana. Baik, ya. Terus kemudian ada yang bertentangan dengan yang lainnya. Tentu saja kita melihat bertentangan adalah penerimaan uang dari si pemberi tadi kepada istrinya yang anggota komisi saat itu masih menjabat, gitu ya. Ada rekaman, kemudian ada bukti, kemudian ada bukti apa namanya, bukti transkrip pembicaraan ketika minta dan sebagainya. Nah, sampai bagaimana sejauh mana hal ini tidak dipertimbangkan dalam rapat majelis atau displit lagi dalam. Baik, saudara, suara saya tadi ya. Baik, dalam pertentangan ini sebagai satu contoh saja ya, akan mengakibatkan nonton podcast gua. begitu ya. Jadi apa itu yang menjadi putusan kontradiktif dalam fakta hukum adalah keterangan saksi-saksi yang diajukan, terus kemudian pendapat ahli yang didengarkan di pengadilan, semuanya dapat diakumulasi menjadi suatu bentuk pertimbangan hakim yang kemudian di rapat majelis itu ya. Nah ini bisa jadi menjadi kontradiktif sebagai suatu contoh ya, misalkan pada perkara PLTU itu si pemberi dan penerima menyatakan bahwa pemberian saya C kepada A ini anggota dewan ini tidak ada hubungannya dengan si D yang pada saat itu juga sudah menjadi swasta dari menteri tapi sudah mundurkan diri begitu ya. Nah, oleh si pemberi dan penerima dinyatakan bahwa pemberian saya ini tidak ada pengaruhnya dengan PLTU Riau 1 karena percepatan pelaksanaan dan pengadaannya berdasarkan Perpres nomor sekian. Ternyata diajukan persidangan, perpres tersebut ada, gitu ya, sehingga bebaslah Pak Sofyan Basir pada saat itu. Nah, dalam contoh konteks ini, namun tetap dilakukan pemidanaan kepada si D, ya, karena pengaruhnya kemudian dipisahkan dengan konteks timbulnya proyek ini, percepatan proyek ini atau penentuan siapa pemenang proyeknya, gitu ya. Nah, akhir dari suatu peristiwa ini adalah bertentangan, ya, dalam frasanya, dalam pertimbangan frasa dari norma-norma yang diperoleh pada fakta hukum di persidangan, gitu ya. Si D tetap dipidana dengan konteks karena mempergunakan pengalaman. Kalau partai ada
kuarte yang bukan termasuk penyelenggara, memang seperti itu. Baik, inilah yang kemudian kita pandang sebagai suatu pertentangan yang seharusnya sendiri bagi pencari keadilan yang saat itu sedang berjalan tetap melakukan peninjauan kembali. Karena kita harus melihat apakah hukum yang dilakukan ini sudah benar, apakah hukum yang dilakukan ini memang benar-benar mengandung suatu pertentangan yang mengakibatkan kontradiktif dalam suatu putusan. Ya. Ini tanpa mendiskreditkan yang lainnya, tapi kalau terjadi hal yang demikian, maka selayaknya hukum itu harus ditegakkan sebenar-benarnya, setegak-tegaknya berdasarkan konteks kan yang limitatif mendekati maksimal. Jadi itulah fungsi-fungsi keadilan masyarakat yang mungkin kita semua, para akademisi dan praktisi serta mahasiswa itu berpandangan kritis yang demikian, gitu ya. Fungsinya apa sebenarnya dengan hal seperti ini? Nah, ini kan terkait dengan bagaimana sistem penegakan hukum. Gitu ya. Kalau penegakan hukum tugasnya siapa? Tugas seluruh bangsa Indonesia sebenarnya. Setidaknya. Baik, selanjutnya saudara ya. Nah, contoh jenis objek perkara yang saling bertentangan. Itu tadi ya, satu sisi dikategorikan tidak melanggar ketentuan pidana. Ini sudah saya contohkan lagi. Kalau satu sisi dikatakan tidak melanggar ketentuan pidana itu misalkan seorang istri yang memberikan dukungan money politik kepada suaminya. Sekalipun money politik itu ada undang-undangnya sebenarnya ya. Tapi kalau dikatakan tidak melanggar ketentuan pidana sebenarnya adalah kurang tepat. Kalau tidak memenuhi tindak pidana korupsi mungkin boleh jadi, tapi tindak pidana apa? Pencucian uang kah? Undang-undang pilkada kah yang tidak boleh menggunakan money apa ini ya. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa suatu sisi dikategorikan tidak melanggar ketentuan pidana. Sekalipun ya yang dikatakan tidak melanggar ini sebenarnya dalam konteks yang masih harus diperdalam lagi. Kalau pilkada menggunakan memberikan uang di subuh-subuh itu apakah boleh atau enggak? Ya. Terus memberikan uang menyuruh memilih dia itu boleh apa enggak? Kalau itu tidak boleh apakah ada ketentuan pidananya? Kajiannya mestinya harus sampai ke sana begitu ya. Namun pada pertimbangan putusan lainnya dikategorikan ya selain bukan merupakan tindak pidana tapi sebagai pelanggaran hukum menggunakan pengaruh kekuasaan. Ini tadi saudara yang kita maksudkan dengan pengaruh kekuasaan itu adalah yang pertama penyelenggara negara gitu ya. Terus kemudian yang melakukan proses-proses penentuan dalam lembaga negara ini gitu ya. Contoh kalau seorang tidak memiliki jabatan apapun, apakah memiliki pengaruh kekuasaan yang mempengaruhi kekuasaan negara, yang mempengaruhi putusan, yang mempengaruhi suatu statement dari kepemerintahan. Terus yang kedua, apakah dia menerima gaji dari pemerintah? Apakah termasuk aparatur negara sehingga bisa memiliki suatu kekuasaan, gitu ya, saudara? Nah, kalau tidak, maka apakah relevan istilah melanggar pasal 55 dari pasal 12, yaitu ditentukan dengan pasal 11 dengan dalil menggunakan pengaruh kekuasaannya. Ya, saudara ya. Kalau memutuskan sih memang majelis hakim memiliki kekuasaan yang merdeka, kekuasaan yang maksimal berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman. Namun apakah hasil putusan yang dibuat hakim yang manusia ini telah sempurna? Ya, ini tentu saja membuka peluang kita untuk mengkaji kembali. Masyarakat bagaimana mengkajinya? Ya melalui seminar seperti ini, kemudian melakukan penelitian, kalau yang kuliah dengan cara kuliahnya, gitu ya, membuka buku-buku, petunjuk dan sebagainya. Baik, yang kemudian bertentangan dalam hal akibat hukum, gitu ya, saudara ya. Ya, contohnya pada perbuatan penerimaan uang sebagai bantuan pilkada tadi itu tetap tidak dinyatakan sebagai pidana, tetapi akibat hukum yang tersebut dinyatakan berakibat pengaruh ke kekuasaan B. Nah ini ya, ini yang tadi sudah saya jelaskan banyak. Ini mungkin kita bisa kaji nanti saudara ya, bahwa apakah kekuasaan itu, apakah pengaruh kekuasaan dalam unsur tindak pidana korupsi. Nah, unsurnya A, B, C, dan sebagainya. Mana satu yang terpenuhi dari unsur kekuasaan penyelenggara negara terhadap terdakwa B yang hanya sekretaris jenderal dari suatu partai yang sudah tidak menjadi menteri, yang tidak dapat penghasilan dari lembaga negara yang bukan tergolong ASN lah istilahnya. Apa yang menjadi pengaruhnya dia? Sementara dalam fakta persidangan, si pemberi telah menyatakan tidak ada hubungannya dengan si B. Si B juga tidak pernah meminta apa-apa kepada saya, misalkan begitu. Nah, kemudian frasa-frasa yang lainnya itu memiliki kausa pidana
yang bisa digolongkan sebagai pasal 55 dari pasal 12 di satu titik itu. Kemudian dihubungkan dengan titik apa akibat hukum dari konsideran yang menyatakan pasal 55 dari pasal 12 ke pasal 11. Kalau perbantuan antara pasal 55 pasal 12 ya sudah pasal 12 saja. Tidak dinyatakan terbukti pasal 11 karena mengandung pasal 55 dari perbuatan si terdakwa A, gitu ya, saudara. Ini pandangan akademis gitu. Baik, ini menjelang akhir kita coba membahas begitu ya. Yang terdakwa A tadi itu didakwa dengan pasal 12A ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan yang B didakwa dengan pasal 11 Undang-Undang 399 yang dirubah menjadi Undang-Undang 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi ya. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, terdakwa B didakwa dalam pertimbangan hukum putusan petitum terakhir itu menggunakan pengaruh kekuasaannya membantu terdakwa A sehingga dicairkanlah sekian miliar untuk terdakwa A. Nah, makna pasal dari pasal 12 adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ini ada korelasinya dengan pemberian. Karena si pemberi ini adalah pemohon proyek PLTU Riau 1. Ya. Boleh kita buat satu catatan saja bahwa ada korelasinya karena si terdakwa ini anggota DPR Komisi 7 ya, tentang tambang juga karena si pemohon adalah pemilik tambang batubara. Namun apa hubungannya dengan pasal 11 dengan terdakwa B ini? Yang dalam konteksnya pasal 11 itu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan adalah janji tersebut ada hubungannya. Ya, kalau menerima tidak ada menerima sama sekali. Sebagaimana dalam putusan, hal yang meringankan dinyatakan terdakwa tidak menerima tindak pidana korupsi, tetapi justru dipedomani adalah menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Nah, ini jabatan siapa? Tentunya kan di situ harus dipandang dengan lebih komprehensif. Apakah jabatannya Pak Sofyan Basir selaku Ketua Dirut PLN? Apakah jabatannya Eni Maulani lagi selaku Komisi 7? Ataukah jabatannya dia sendiri yang hanya sekretaris jenderal partai begitu ya saudara ya. Nah, tapi kemudian majelis merumuskan pasal 11 ini diterapkan kepada si terdakwa B dengan konteks pasal 55 dari pasal 12. Ini dari banyak buku, dari keterangan ahli yang saya kunjungi untuk berdiskusi, mereka menyatakan relevansi dari pasal 12 ke pasal 11B itu kalau sendiri-sendiri bisa. Tetapi kalau ditambah dengan pasal 55 justru itu melemahkan karena memiliki fungsi yang berbeda antara pasal 12 dan pasal 11 sebagai ratifikasi ya, pasal 12-nya suap begitu. Lalu mari kita baca sekarang pasal 55 ayat 1 itu apa? Ayat 1 itu dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yang kebetulan di satu itu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. Nah, padahal dalam konteksnya memberikan pengaruh, tidak menyuruh, bahkan keterangan-keterangan demikian ini sudah secara fakta di persidangan sangat kontradiktif sekali, saudara ya. Nah, namun demikian kita perlu membahas finalisasinya bagaimana ya tentang pertentangan formulasi penerapan pasal 12 disandingkan dengan pasal 11 itu sambil menggunakan konteks pasal 55 ayat 1 sebagai penghubung deliknya. Ya, membantu suap kok dibantu dengan gratifikasi. Gitu ya, kasarannya begitu secara sederhananya. Nah, kita lihat fungsi apa sebenarnya yang terlanggar di situ. Yang pertama, fungsi politik hukum di pasal 12A itu memiliki sifat khusus tentang norma suap. Sedangkan yang di pasal 11 memiliki sifat khusus norma gratifikasi. Ya. Kemudian fungsi perbuatan pasal 55 ayat 1 memiliki fungsi yang berkaitan antara pelaku utama dan pemberi bantuan atau turut serta melakukan. Ya. Kemudian korelasi hubungan frasa pasal 12 huruf A kecil berbeda dengan frasa pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Nah, tentu saja akibat hukum yang harusnya terjadi berbeda dengan pertentangan akibat antara pasal 12
dan pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Nah, inilah jenis-jenis pertentangan yang demikian ini sebenarnya Saudara ya. Kalau kita mencermati agak teliti, kita mencermati secara komprehensif dari politik hukum pasal tersebut diadakan itu apa saja ya. Jadi memutus suatu perkara tentu saja bukan karena suatu pesanan, bukan karena suatu pemberian, bukan karena suatu suap begitu ya. Nah, apakah yang demikian ini kemudian cukup untuk diajukan sebagai suatu konteks tentang pertentangan hukum? Ya, pertentangan pada konteks seluruhnya sebenarnya pertentangan hukum ya. Sekalipun tadi kita dalilkan bahwa pertentangan frasa, pertentangan norma, pertentangan akibat dan sebagainya itu intinya ada sebagai suatu pertentangan hukum. Namun harus berada pada wilayah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta telah melakukan peninjauan kembali. Jadi pandangan dari pemeriksaan peninjauan kembali inilah yang kemudian memiliki pertentangan dengan putusan-putusan yang lainnya. Maka akibat hukumnya apa? Putusan yang lain ini dapat mengajukan permohonan kembali, baik yang pertama, kedua, dan seterusnya. Gitu ya, Saudara ya. Alasannya kuncinya satu, pertentangan, bukan lagi novum. Novum itu alasan untuk permohonan PK di yang pertama. Pertentangan hukum atau kekhilafan hukum juga di permohonan yang pertama. Ya, hanya pertentangan hukum. Baik, Saudara ya, mungkin itu apa yang saya sampaikan tentang PK kedua dari sisi pandangan hukum acara pidana. Untuk selanjutnya mungkin rekan kami yang akan menyampaikan. Untuk itu kepada moderator saya kembalikan. Disampaikan terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Cahyono, SHM MH. Untuk selanjutnya kami tujuan kepada Dr. Surya Oktariana, SHMHU, selaku dosen Universitas Pamulang untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, persiapan PPT-nya dulu sebentar ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya lah berkumpul pada pagi ini dalam rangka melakukan webinar kolaborasi antara Yayasan Merah Visi Persada dengan STIH Adiaksa dan Universitas Pamulang. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya coba memperhatikan. Saya ini sama Dr. Joko sebenarnya sama ya, judulnya itu kita melihat konsepnya dari kacamata hukum acara pidana. Berbeda nanti dengan dengan Dr. Ali Imron, beliau akan melihat PK ini dari sisi tata usaha negara, seperti itu ya. Artinya saya tidak banyak terlalu menyinggung detail terkait PK karena tadi sudah disampaikan Dr. Joko sendiri, namun mungkin saya secara garis besar saja karena Dr. Joko tadi juga membahas itu lebih ke case-nya atau kasusnya seperti itu ya Dr. Joko ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Dr. Joko, Pak Dr. Ali Imron, Ibu Meida dan kawan-kawan, sehat semua. Baik. Masalah peninjauan kembali ini sebenarnya masalah yang sudah cukup lama ya terkait PK ke-1 dan ke-2 dan seterusnya seperti itu. Cuman saya pagi ini ingin melihatkan dari sisi tadi sudah saya sampaikan sama dengan Dr. Joko adalah dari sisi hukum acara pidananya. Jadi upaya peninjauan kembali dalam hukum acara pidana. Baik, tadi sudah disampaikan juga bahwa pengertian upaya hukum adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang melaksanakan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan harapan atau rasa keadilan. Upaya hukum merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang. Upaya hukum dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan upaya hukum biasa
Ini diatur dalam pasal bab 18, pasal 233 sampai pasal 258 Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Dan upaya hukum luar biasa ini ada dua, upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam pasal 259, 262 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, dan peninjauan kembali diatur dalam pasal 263, 269 Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Nah, nanti yang kita garis bawain adalah dua UHAP tentang PK tadi ya. Baik, upaya hukum secara normatif. Undang-Undang Acara Pidana memberikan upaya hukum menjadi dua macam, tadi sudah saya sebutkan. Upaya biasa tadi sudah sampaikan juga, upaya hukum luar biasa. Baik, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa diatur dalam bab 18 Kitab Undang-Undang Acara Pidana tadi. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi. Dalam putusan pengadilan yang dimohon banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat diajukan terhadap semua keputusan baik oleh pihak terdakwa maupun oleh penuntut umum. Next, upaya hukum luar biasa sudah saya sampaikan juga di muka tadi. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang kedua, yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan pejabat dan badan yang diatur di dalam pasal 259 ayat 1 Jaksa Agung karena jabatannya. 3. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali. Baik, peninjauan kembali atau PK. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah garis. Upaya hukum luar biasa, putusan yang dapat diajukan PK berdasarkan pasal 263 ayat 1 dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan kecuali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan. Yang berhak mengajukan peninjauan kembali ditegaskan dalam pasal 263 ayat 1 yakni terpidana atau ahli warisnya. Baik, perbedaan upaya hukum luar biasa dan hukum biasa adalah diajukan dan ditujukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seperti yang disampaikan tadi. Upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu. Tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat. Dan ketiga, upaya hukum luar biasa diajukan kepada MA dan diperiksa secara diputus di Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir. Naik peninjauan kembali, sementara ketentuan yang mengatur tentang permintaan PK diatur dalam pasal 268 ayat 1, 2, dan 3 KUHP seperti yang saya bacakan tadi, bahwa permintaan peninjauan kembali atau suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Kedua, apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan itu permohonan meninggal dunia mengenai diteruskan atau tidak ditinjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya, dan permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Nih, ini jadi kata kunci 268 ayat 3 ya. Peninjauan kembali syarat material dapat mengajukan PK diatur dalam pasal 263 ayat 2, yaitu permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan umum, tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. B. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa suatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Joko ya. Next. Nah, di sini sebenarnya kalau menarik keseluruhan, fokus kita ini kalau berbicara upaya hukum luar biasa, khususnya PK kedua, ini acuan dasar yang pertama sehingga memunculkan SEMA nomor 7 tahun
2014 yang seolah-olah bertentangan dengan putusan MK itu awalnya dari pasal 268 ayat 3 KUHP, yaitu permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, bertentangan dengan Undang-Undang 95 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini hasil dari putusan dari MK nomor 34 tahun 2013 ya. Next, ini meskipun putusan MK nomor 34 garing PU tahun 2013 menimbulkan pro dan kontra, namun harus tetap dilakukan. Next. Ini kita lanjut aja biar enak diskusi saja. Baik, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan nomor 34 tahun 2013 ini mempertegas bahwa pengajuan peninjauan kembali pada perkara pidana tidak seharusnya dibatasi jumlah pengajuannya. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang menguraikan permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Konsekuensinya dari putusan ini, terpidana sekarang dapat mengajukan permohonan kembali lebih dari satu kali sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur. Dan ini juga dasar dari MK mengeluarkan putusan tersebut bahwa peninjauan kembali merupakan pengejawetan hakikat proses peradilan perkara pidana yang pembuktiannya harus meyakinkan hakim mengenai kebenaran terjadinya atau peristiwa atau kebenaran material, yaitu kebenaran yang dalamnya tidak terdapat keraguan. Dalam mencapai kebenaran material ini tidak seharusnya ketentuan yang bersifat formalitas membatasi upaya terpidana dan hakim untuk mencari kebenaran material. Silakan, next. Oke, Mahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa keadaan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali karena mungkin saja setelah diajukan PK dan diputus ada keadaan baru. Oke, tadi juga disampaikan oleh Dr. Joko ada pertentangan hukum. Silakan, next. Nah, baik, Mahkamah Agung dengan mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014 memberikan kepastian hukum di samping ketentuan mengenai pembatasan pengajuan permohonan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali, masih berlaku berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Next. Dalam SEMA nomor 7 tahun 2014, permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dasar. Ini isi dari SEMA poin 4 khususnya yang mengatakan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali terbatas pada alasan yang diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009 tentang pengajuan peninjauan kembali, yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Lanjut. Baik, pengaturan upaya hukum PK hanya dapat dilakukan satu kali itu ada beberapa peraturan dalam pasal 268 ayat 3 KUHP dan yang sudah dibatalkan melalui putusan MK 34 ya, dan Undang-Undang pasal 24 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan juga pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 85 ya. Jadi dia membatasi PK itu hanya satu kali. Jadi pembatasan PK satu kali ini menurut MK ada MA maaf adalah ada 3 dasar ini. Baik, kalau merujuk dari apa yang sudah SEMA keluarkan nomor 7 tahun 2014 ini dianggap suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri menganggap bahwa kejadian ini merupakan suatu bentuk pembangkangan dari konstitusi. Ini ada beberapa catatan yang sudah saya tarik ya. Oke, next. Nih, untuk apa menjawab KPK 2 dapat diuji, itu dapat diuji dari 2 azas. Pertama, azas lex specialis derogat lex priori dan
azas yang kedua adalah azas superiori derogat inferiori. Artinya apakah PK2 ini dapat digunakan atau bagaimana kekuatan MK, keputusan MK nomor terkait putusan MK nomor 34 tahun 2002. Suaranya kurang dengar, Bu. Ya, oke, digedein dulu ya. Bentar ya. Maaf nih lagi flu juga nih, pala lagi puyeng nih. Bentar ya. Nah, baik, kedengeran? Baik, untuk menjawab atau mendukung adanya PK2 bisa dilihat dari dua azas khususnya hukum acara pidana ya, dengan menggunakan azas lex speciori derogat lex priori. Artinya dalam hierarki peraturan yang sama akan maka bila terjadi polemik maka peraturan yang terbarulah yang digunakan. Ini putusan MK yang memiliki posisi sejajar dengan undang-undang tersebut seharusnya berlaku mengalahkan undang-undang sebelumnya. Dalam hal ini undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang Mahkamah Agung seperti itu ya. Nah, untuk menjawab satu sisinya adalah lex superiori derogat lex inferiori yang mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah dikalahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka putusan MK seharusnya lebih tinggi daripada SEMA yang hanya mengikat secara internal. Dengan menggunakan kedua azas ini, maka secara hukum sebenarnya polemik tersebut telah dianggap bisa dijelaskan, ya. Jadi kalau sederhananya seperti ini, dengan adanya pasal 268 ayat 3 tadi bahwa menjelaskan PK itu hanya diperbolehkan satu kali, sehingga keluarlah putusan MK nomor 34 tahun 2013 bahwa memperbolehkan adanya PK kedua. Lalu dengan adanya SEMA nomor 7 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa PK itu hanya diperbolehkan satu kali. Dengan dasar SEMA tersebut adalah satu melalui Undang-Undang Hukum Acara tadi yang pasal 268 ayat 3 dan Undang-Undang Pokok Kehakiman serta Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, kalau melihat dari sisi itu kita bisa membahas dari dua azas ini, apakah PK tersebut bisa dibenarkan atau tidak seperti itu. Next, nah, di sini saya jelaskan juga bahwa pada prinsipnya PK lebih dari satu kali telah sesuai dengan tinjauan masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam penegakan hukum atau law enforcement, karena dalam rangka mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran material tidak dapat dibatasi oleh waktu, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus ditemukan keadaan baru. Baik. Yang kedua, pengaturan PK hanya satu kali dalam rumus hukum yang ditekankan pada azas kepastian hukum. Next, ada langsung yang ini mengulang lagi. Next, disampaikan juga bahwa putusan MK nomor 34 garing PU garing 2013 dapat disimpulkan. Pertama, PK lebih dari satu kali telah sesuai dengan tujuan masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam penegakan hukum, karena dalam rangka mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran material tidak dapat dibatasi oleh waktu. Kedua, putusan MK bersifat final dan mengikat, final and binding, meskipun menimbulkan pro dan kontra, maka semua pihak wajib mengingat pentingnya peninjauan kembali sebagai upaya mencari keadilan bagi terpidana. Baik, terima kasih. Mungkin nanti bisa sambilan kita lanjut diskusi saja biar lebih enak. Sekian itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih pada Dr. Surya Oktariana SHM atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kepada Dr. Ali Imran SSMH selaku dosen Universitas Pamulang, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Izin, Mbak Moderator. Saya ngomong dari tadi ternyata masih di unmute. Maaf, lupa saya. Apakah sudah tampak ini? TPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. sudah, Pak. Dengan jelas ya. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Suara saya sudah jelas? Izin? Oke. Baik, terima kasih. Saya awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Joko yang sudah memprakarsai sebagai lokomotif dalam acara seminar berbagi ilmu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sahabat saya, Ibu Dr. Ibu Surya, yang saya hormati, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Izinkan saya mencoba untuk diskus berkaitan dengan persoalan yang memang saya kira tidak kalah menarik dalam konteks kekinian ya. Dan ini saya kayaknya slide saya ini keliru ini, terlalu banyak ini. Waktu yang diberikan kalau tidak salah sekitar 30 menit ya. Tapi tadi saya melihat slide dari Bu Surya itu sekitar 25, Pak Joko ada 17. Tapi tepat waktu semua dan saya berusaha untuk tepat waktu juga. Dan mohon tolong diingatkan nanti barangkali waktunya sudah habis dan mungkin barangkali saya sedikit hanya menambahkan sharing sedikit ya, bukan ini saya lagi-lagi tidak menggurui dalam konteks ini. Kita sharing saja. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Joko dan Ibu Surya saya kira sangat sistematis dan relevan ya berkaitan dengan konteks peninjauan kembali dalam perspektif hukum pidana. Saya mencoba untuk berdiskusi berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali, tapi dalam konteks tata usaha negara. Saya mengawali, tadi sudah diperkenalkan saya kira, dan CV saya juga sudah saya kasih 2 hari yang sebelumnya. Nama saya Limbron ya, saya sebagai dosen di Universitas Pamulang, S1 dan ngajar juga di Pasca Sarjana. Mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Pidana Internasional. Kemudian kalau kita bicara mengenai soal tata usaha negara, ini saya sedikit sebelum saya masuk kepada ranah PK, ya, saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian bahwa kita sama-sama memahami bahwa dalam konteks peradilan tata usaha negara itu kita mengenal dalam istilah lainnya yang kita sebut adalah judiciary atau segala sesuatu yang memang berhubungan dengan tugas negara ya dalam konteks ini. Nah, sebetulnya di dalam peradilan ya, peradilan tata usaha negara ini konsepnya itu sebetulnya ya sama lah dengan kalau saya memahaminya hanya sistem peradilannya itu yang peradilannya berbeda, akan tetapi dalam konteks penerapan sistem acaranya itu ya sama lah sebetulnya dengan konteks perdata gitu. Kira-kira begitu. Nah, apa yang tadi sudah disampaikan oleh 2 narasumber itu saya kira sudah bisa menjadi satu pembanding ya, menjadi satu pembanding. Kalau kita bicara peradilan tata usaha negara, ya, peradilan tata usaha ini kan sebagai salah satu pilar peradilan dari 4 peradilan yang memang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Ya, itu yang menjadi satu stressing ya sebagai guidance di dalam konteks ini. Peradilan tata usaha negara ini kan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman ya, di mana diperuntukkan untuk rakyat pencari keadilan dalam sengketa tata usaha negara. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Dalam konstitusional bahwa pembentukan peradilan tata usaha negara ini maka masuk kepada regulasi di mana pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai peraturan yang memang pelaksanaan dari pasal ini ya yang diundangkan melalui kekuasaan kehakiman sebagaimana yang memang sudah dirubah. Ini perubahan undang-undang ini sudah 3 kali. Berarti sudah ada 3 undang-undang dan kemudian sudah mengalami perubahan. Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kemudian Undang Nomor 9 Tahun 2004, kemudian yang terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Nah, ini kira-kira gitu. Peradilan tata usaha negara ini merupakan institusi yang menyelesaikan timbulnya sengketa tata usaha negara. Nah, kita sama-sama sudah tahu saya kira. Ya, ini kalau di perkuliahan itu semester 5 ya, kalau di Unpad semester 5 atau semester 6 kalau tidak keliru.
antara badan atau pejabat tata usaha negara ya dengan warga masyarakat pencari keadilan sebagai implikasi peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam konteks ini tentunya adalah sebagai kontrol yudisial yang dijalankan oleh peradilan tata usaha negara. Maka secara tidak langsung ya juga dilakukan pembinaan terhadap aparatur negara sebagai pelaku birokrasi. Nah, untuk menghadapi kemungkinan timbulnya peraturan kepentingan, adanya perselisihan atau sengketa antara badan atau pejabat atau negara dengan warganya dalam artian ya di sini, maka kemudian diperlukan adanya sarana hukum di mana PT UN inilah yang kemudian menjadi tempatnya. Kalau kita bicara mengenai soal PT UN, tentu kita bicara soal tujuan daripada PT UN itu sendiri. Tujuan daripada PT UN adalah agar rasa keadilan dalam masyarakat terpelihara dan dapat ditingkatkan sebagaimana dari publik ya, dari publik service pemerintahan terhadap warganya. Nah, ini yang kalau kemudian kita tadi mencoba menyimak dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Surya itu, di satu sisi ada bicara mengenai soal keadilan, di satu sisi adalah bicara soal kepastian, atau juga di satu sisi bicara soal kemanfaatan. Kalau saya seringkali kalau dalam forum diskusi, maka saya berani mengatakan bahwa tiga-tiganya ini memang tidak mungkin kemudian bisa didapat. Terkadang di satu sisi keadilan bisa didapat, di satu sisi kepastian bisa didapat, akan tetapi manfaat juga tidak. Bisa saja mungkin barangkali kemanfaatan bisa didapat, keadilan bisa didapat, kepastian tidak. Atau sebaliknya, kepastian hukum bisa didapat, kemanfaatan bisa didapat, tapi keadilan tidak didapat. Nah, ini mungkin barangkali nanti, ada persoalan-persoalan yang memang mendasari dalam konteks ini. Kemudian kita memahami coba bagaimana peran dan fungsi pada peradilan tata usaha negara dalam sistem hukum itu sendiri. Peradilan tata usaha negara ini memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi pemerintah, di mana tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan. Nah, garis poinnya adalah menjaga keseimbangan dan kepatuhan terhadap hukum itu sendiri dalam konteks administrasi negara. Yang kedua, bahwa PT UN memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang kaitannya dengan sengketa administratif. Di luar itu berarti tidak. Kemudian melalui proses pengadilan yang adil dan transparan. Jadi lagi-lagi bicara soal adil, bicara soal keadilan, bicara soal keseimbangan. Ya. Kalau bicara keadilan berarti bicara soal keseimbangan. Ini kalau kita merujuk pada Kelsen atau Aristoteles gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nanti mohon di cross check Pak Joko. Kemudian peradilan tata usaha negara membantu menyelesaikan konflik antara pemerintah dan warganya. Nah ini poinnya. Kemudian masih dalam konteks peran dan fungsi peradilan tata usaha negara dalam sistem hukumnya, bahwa peradilan tata usaha negara memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa tindakan-tindakan administratif pemerintah sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip negara itu sendiri. Kemudian selanjutnya ini nanti mungkin barangkali bisa dibaca-baca saja karena keterbatasan waktu ya. Karena saya juga ini sudah 2 hari masih batuk-batuk aja, tapi saya insya Allah tetap semangat untuk berbagi ilmu. Kita tadi sudah bicara sebagai latar belakang tentang kondisi peradilan tata usaha negara, lalu kemudian bicara soal definitif daripada peradilan tata usaha negara atau kemudian peran daripada peradilan tata usaha negara. Sekarang objeknya, objek sengketa yang ada di dalam peradilan tata usaha negara ini kalau saya memaknainya tidak lepas dari adanya kaitannya dengan perizinan izin usaha, lalu kemudian pelaksanaan kebijakan publik, lalu kemudian kewenangan pemerintah. Nah, jenis-jenis sengketa tata usaha negara ini ada sengketa administratif, ada sengketa konstitusional, dan sengketa kewenangan antar institusi, di mana sengketa administratif ini tentunya adalah berkaitan dengan sengketa yang berkaitan dengan tindakan administratif atau kelalaian administratif. Kalau kemudian sengketa konstitusional, ini berarti berkaitan dengan sengketa yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan negara atau isu ketetapan peraturan perundang-undangan. Kemudian sengketa kewenangan antar institusi, berarti sengketa yang timbul
antar lembaga negara dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing. Kemudian prosesnya, proses peradilan tata usaha negara, ini proses-proses ini tentunya kalau misalkan tadi ada sengketa-sengketa itu bisa saja kemudian dilakukan pendaftaran gugatan. Nah, proses ini dimulai dengan pendaftaran gugatan di pengadilan tata usaha negara. Para pihak yang berperkara kemudian diwajibkan untuk melengkapi berkasnya, gugatannya tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di dalam konteks proses persidangannya, persidangan ini dilaksanakan secara terbuka dan umum, ya, tidak tertutup. Nah, beda dengan kasus yang lain, jadi harus terbuka dan sifatnya umum. Hakim menghadirkan para pihak untuk menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti yang ada. Kemudian putusannya pengadilan, hakim akan membuat suatu putusan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang ditemukan di dalam proses persidangan. Ya, putusan pengadilan tata usaha negara memang bersifat final dan mengikat. Prinsipnya yang mendasari dalam konteks peradilan usaha negara, legalitas, kepastian kepentingan umum, dan kepastian hukum. Ini prinsip-prinsip. Ini beberapa literatur yang saya baca di beberapa buku. Saya menemukan bahwa ternyata prinsip-prinsip peradilan tata usaha negara itu tidak lepas kaitannya dengan legalitas, kepentingan umum, dan kepastian hukum. Nah, ini nanti bisa kemudian dibaca-baca aja teman-teman, Bapak Ibu mahasiswa, ya, untuk kemudian bagaimana menerjemahkan dalam konteks ini, karena ini keterbatasan waktu. Kemudian kewenangan peradilan tata usaha negara. Nah, kewenangannya tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam prolog di depan, ya, kewenangan peradilan tata usaha negara itu tentunya adalah lebih berkaitan dengan persoalan kaitannya dengan sengketa perselisihan tentang administratif, ya. Selanjutnya putusan peradilan tata usaha negara. Nah, sifatnya adalah keputusan hukum hasil akhir dari proses peradilan tata usaha negara. Kemudian keadilan. Kemudian kalau bicara keadilan berarti menegakkan keadilan dalam tata usaha negara. Kemudian kalau bicara verdict berarti berbicara mengenai soal hasil putusan yang menetapkan hak atau kewajiban. Selanjutnya tinjauan kasus peradilan tata usaha negara. Ini beberapa dari tinjauan kasus. Ada persepsi publik ya terhadap putusan PT UN. Nah, putusan PT UN ini dalam kasus lingkungan hidup memicu perdebatan, polarisasi di masyarakat. Kemudian sengketa tata usaha negara di bidang pajak. Nah, ini kasus yang melibatkan pajak tentunya. Menjadi salah satu sengketa tata usaha negara yang kompleks dan menarik. Kemudian upaya hukum terhadap kebijakan pemerintah. Nah, ini kaitannya dengan sengketa yang terjadi akibat kebijakan pemerintah yang memunculkan berbagai argumentasi hukum yang menarik untuk kemudian bisa ditinjau. Nah, kita masuk kepada bagian bisa dianggap sebagai substantif atau diskusi kita. Kita masuk kepada jenis-jenis upaya hukum. Kita sama-sama memahami bahwa jenis upaya hukum yang bisa dilakukan dalam konteks peradilan tata usaha negara, di mana ada yang namanya istilahnya verzet. Verzet ini perlawanan. Definisi daripada verzet ini adalah upaya hukum yang diajukan oleh tergugat yang dinyatakan kalah dalam putusan perstek. Kemudian tujuannya adalah meminta pengadilan untuk mengulang pemeriksaan dengan menghadirkan tergugat. Dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya di pasal 125 HIR atau pasal 129 RJG. Kemudian banding. Banding juga ada, ya. Definisi dari banding adalah ini diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Artinya berarti pengadilan tingkat pertamanya tidak puas kemudian masuk ke banding. Tujuan dari banding itu adalah meminta agar pengadilan tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang telah diputus, gitu ya. Dasar hukumnya kita bisa melihat di 199 HIR, pasal 199 RPG, dan batas waktunya diajukan dalam waktu 14 hari setelah adanya putusan yang diterima. Kemudian masuk ke soal kasasi. Definisi daripada kasasi, upaya hukum berupa kasasi, ini diajukan kepada Mahkamah Agung untuk meninjau kembali atas putusan pengadilan tinggi. Tujuannya memastikan bahwa putusan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Dasar hukumnya bisa dilihat di pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung, batas waktunya 14 hari. Masuk kepada ranah peninjauan kembali. Definisi daripada peninjauan kembali saya kira dalam konteks ini sama ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang terhormat tadi, dua narasumber. Upaya hukum luar biasa ini kan peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai alasannya yang seringkali kita dengar adanya novum, tapi tidak hanya itu. Saya kira tadi apa yang sudah dijelaskan sama ya konteksnya sebetulnya untuk bisa mengajukan PK. Dasar hukumnya di sini di pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya perlawanan pihak ketiga ya. Perlawanan pihak ketiga ini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam suatu putusan pengadilan namun merasa dirugikan oleh pelaksana putusan tersebut. Nah, ini yang kemudian sering terjadi dalam konteks sengketa tanah ataupun aset. Ya, biasanya seperti itu. Sebagai dasar hukumnya bisa dilihat di HIR ya. Kemudian, nah ini saya mencoba untuk kita diskusi di sini. Ada satu putusan di mana putusan ini memberikan satu kejelasan terkait dengan syarat-syarat untuk mengajukan PK mengacu kepada pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Di situ menetapkan bahwa diantaranya adalah apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Nah, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Ini yang seringkali terjadi dalam konteks, dan kebetulan saya advokat dan saya juga beberapa kali jadi ahli, kemudian juga sering diskusi di kelas. Nah, ini lebih banyak mendiskusikan pada poin yang ini. Jadi itu yang kemudian seringkali terjadi menjadi alasan kemudian bisa kemudian dijadikan sebagai untuk masuk ke pengajuan PK. Dan sepanjang ini, sependek pengetahuan saya, ini mungkin barangkali nanti minta tolong di klarifikasi dibantu untuk kemudian cek, takut saya keliru. Nah itu sejauh ini memang kan kebetulan saya juga gabung di salah satu kantor advokat ya. Itu memang belum terjadi ada PK 2 kali ya yang diajukan PT UN. Ini saya maksudnya. Ini terjadi saya. Artinya berarti ini mungkin barangkali sejauh ini masih banyak, bukan berarti kemudian di PT UN itu tidak adanya PK. Nah, PK itu ada, gitu. PK itu ada. Cuman persoalan ini kan konteksnya apakah kemudian PK 2 kali bisa dilakukan di PT UN. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ibu Dr. Surya dengan merujuk kepada MK dan itu seringkali menjadi satu perdebatan gitu. Meskipun barangkali saya juga berbeda pendapat karena di dalam putusan MK itu adalah bahwa PK tidak boleh diajukan, ternyata di dalam isi putusan itu adalah menitik beratkan kepada bahwa yang tidak boleh PK itu adalah badannya tapi bukan individunya. Kalau individunya boleh-boleh saja. Lalu kemudian bagaimana ketika ini kalau begitu PK 2 kali boleh, ya dan PK lebih dari 1 kali boleh. Kalau itu tidak ada kepastian hukum. Nah, satu sisi bicara soal keadilan tadi. Di satu sisi bicara soal keadilan di mana orang yang mencari keadilan ini tentunya harus dapat. Di satu sisi ada kepastian. Bagaimana kepastian ini? Kalau itu PK terus nggak ada selesainya kan gitu. Perdebatannya seperti itu. Ini maksud saya dalam konteks diskusi pada pagi hari ini. Silakan teman-teman Bapak Ibu mungkin barangkali punya satu pandangan yang berbeda dengan melalui diskusi ini tidak menjadi persoalan. Saya kira kalau dalam konteks kajian ilmiah itu
seorang akademisi itu tidak kemudian harus dibatasi pemikirannya, hanya saja yang terpenting adalah merujuk kepada referensi, kepada dasar yang ada, seperti itu ya. Nah, ini yang poin yang ini yang sering kali menjadi satu. Kemudian yang terakhir, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Selanjutnya ini saya melihat dari putusan 2424 ya, putusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, ini di sini ini sebetulnya sudah diajukan ini. Ini saya ambil dari suatu putusan yang memang sudah diajukan ya oleh salah satu warga negara ya. Di sini mengabulkan permohonan-permohonan untuk sebagian. Di poin yang keduanya, ayat yang kedua, amar putusan yang keduanya dan menyatakan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara lembaran negara Republik Indonesia tahun 1986 nomor 77 ya kan. Ini nanti Bapak Ibu bisa dibaca aja, langsung saja saya masuk ke soal yang mana ini. Nah, sehingga norma pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara ya, tahun 1986 nomor 77 ya, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3344 selengkapnya menjadi berbunyi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung kecuali oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, ini begini. Ada juga yang punya satu gambar pemikiran begini. Artinya berarti kalau begitu tidak ada PK di PT UN. Karena berdasarkan putusan 2424. Ada, kalau menurut saya tetap ada putusan PK itu dilakukan di PT UN. Kalau kita memahami, menelaah, menafsirkan dari bunyi narasi ini ya. Ini hanya diperuntukkan oleh badannya. Kalau individunya berarti bisa. Artinya berarti kalau begitu bisa saja PK muncul melahirkan PK selain PK 1 atau PK 2 gitu. Nah, itu nanti terserah. Ini kan kita kan berdiskusi ya dalam konteks untuk mengeksplorasi atau memberikan satu pemahaman kaitannya dengan soal adanya persoalan kaitannya dengan PK, apakah PK di PT UN itu apakah ada atau tidak ada, atau PK di PT UN itu boleh hanya boleh satu kali saja atau boleh lebih dari satu kali. Kan di situ diskusinya ya, 3 poin itu. Nah, selanjutnya nah ini saya ambil dari salah satu berita ya. Ini putusan MK ya, putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan lembaga atau pejabat tak boleh ajukan PK putusan PT UN. Nah, ini nanti dilihat saja. Ini sebagai saya hanya melihat dari ada satu. Ini kaitannya dengan tadi yang barusan saya sampaikan kaitannya dengan PK itu. Nah, ini yang SEMA nomor 10 tahun 2009 tentang ketentuan PK. Ya, ketentuan PK di mana dalam ketentuan PK itu ini di poin yang satunya permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama diajukan oleh lebih dari satu kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka ketua pengadilan tingkat pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1924 Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 agar dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim. Tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Ini SEMA. Kan SEMA itu ada tadi juga sudah disinggung oleh Bu Dr. Surya ya. Ada SEMA nomor 7, SEMA nomor 16, SEMA 10. Kemudian, nah ini yang SEMA nomor 7-nya tahun 2012 ya. Kemudian ini SEMA nomor 7 2016. Saya baca di angka 5-nya saja. Ketentuan terhadap angka 2
Surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 dilengkapi sebagai berikut. Demi keadilan permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, dan salah satu di antaranya adalah putusan peninjauan kembali dapat diterima secara formil walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk putusan pidana agama dan tata usaha negara. Ini SEMA yang ke. Nanti kalau kepengen teman-teman mahasiswa ingin secara lengkap ini tinggal dicari aja SEMA nomor 7 2016. Selanjutnya peninjauan kembali dalam hukum acara perdata apakah dapat diajukan lebih dari satu kali. Nah ini saya kira udah clear, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Surya ya. Dalam konteks UHAP-nya juga tadi sudah jelas. Pentingnya yang kita ketahui adalah bahwa berdasarkan yang di atas menjadi poin penting yang kita ketahui adalah bahwa peran peradilan tata usaha negara adalah sistem hukum negara, di mana tentunya harus menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negara, memastikan perlindungan hukum terhadap rakyat terpenuhi, kemudian menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam sistem hukum negara. Kemudian PK dalam tataran praktek pada kenyataannya bisa ditempuh peninjauan kembali, tidak bisa diajukan lebih dari satu kali, kecuali terdapat perubahan undang-undang yang memberikan ruang untuk hal tersebut pada masa mendatang. Ini secara umumnya. Kira-kira demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali waktunya sudah lebih sedikit ya. Itu yang kemudian bisa saya sharing. Mohon izin Pak Dr. Joko, Ibu Surya. Kali lagi saya mengaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya bisa bersilaturahmi, bisa berkenalan, bisa kenal dengan Pak Joko nih, Pak Dokter nih. Alhamdulillah. Itu kira-kira Pak Ibu Moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ali Imron. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau tulis di kolom komentar dengan menyertakan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Izin Bu, boleh bertanya Bu? Bu moderator, izin. Mohon maaf, Apakah bisa bertanya? 3 tahun. Ya. Ya. Baik, izin terima kasih Bapak Ibu pemateri yang sudah menyampaikan materi sangat baik. Saya Omega Tahun dari mahasiswa Unpam, Magister Hukum. Yang ingin saya tanyakan, ini terkait dengan adanya pertentangan antara keputusan MK yang nomor 34 tahun 2013 dengan SEMA nomor 7 ya tahun 2014. Nah, itu disampaikan bahwa ada pertentangan di sana, dan kemudian di SEMA sendiri tidak mengatakan tidak diberlakukannya PK 2 kali ya. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan realisasi di lapangan seperti apa ya dalam peradilan, karena ada satu asas hukum yang mengatakan bahwa culpue poena par esto, artinya adalah penjatuhan hukuman harus setimpal dengan perbuatannya, dan masyarakat kita membutuhkan adanya kepastian hukum gitu ya. Nah, dalam hal pengajuan PK 2 kali, sebenarnya mana yang dipakai dalam kondisi hari ini? Apakah kita mengikuti SEMA atau mengikuti keputusan MK, walaupun memang sudah disampaikan tadi dalam pemaparan yang disampaikan oleh Bu Surya. Nah, kemudian terkait dengan batas waktunya untuk PK 2 kali itu berapa lama ya untuk pengajuannya? Saya kira itu, terima kasih. Baik, tadi untuk Omega Tahun tadi pertanyaan ditujukan kepada siapa? Boleh ke Bu Surya atau mungkin Pak Ali, silakan. Terima kasih. Baik, kepada Dr. Surya atau Dr. Arinwat bisa menjawab pertanyaan dari Omega Tahun. Silakan Ibu Dr. Surya atau siapa? Ya, halo, bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dokter. Izin tadi apa pertanyaannya? Maaf, sinyal tadi. Ya, izin Bu Dokter, saya ulang kembali pertanyaannya terkait dengan putusan MK yang nomor 13
yang nomor 34 tahun 2013 dan SEMA nomor 7 tahun 2014 terkait dengan pelaksanaan PK, ada pertentangan. Nah, di situ kan kemungkinan bisa terjadi pembangkangan konstitusi gitu ya Bu ya. Nah, dalam realisasinya saat ini sebenarnya mana yang dipakai Bu? Karena masyarakat kan membutuhkan adanya kepastian hukum agar kita bisa memberikan keadilan gitu ya. Mohon izin, mungkin mohon penjelasannya. Yang kedua adalah terkait dengan jangka waktu, masa waktu pengajuan PK kedua itu berapa lama? Izin Bu, terima kasih. Sebenarnya saya ingin bertanya itu terkait peninjauan kembali yang disampaikan oleh Surya tadi, Baik, cenderungan terjadi. bisa langsung saya jawab ya? Atau gimana nih Bu Moderator? Langsung dijawab saja Ibu. Baik, terima kasih. Pak apa tadi lupa tulisannya Omega nih. Omega mahasiswa Ibu Bu di S2 Bu. Masya Allah. Oh iya betul. Apa kabar nih? Baik, Ketemu baik di Bu, sini Bu ya. Dokter. Baik, terima kasih Pak Omega. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, memang sebenarnya terkait upaya hukum peninjauan kembali ini, jadi perdebatannya atau permasalahannya itu adalah ketika adanya putusan MK nomor 34 dari PU tahun 2013 ya. Nah, adapun ini kasusnya apa kemarin ya Pak Antasari ya, kalau nggak salah ya. Nah, beliau untuk PK ini sebenarnya pada dasarnya kalau mengacu ke ya, dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan juga pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung itu pada dasarnya menjelaskan atau mengatur masalah bahwa PK itu hanya bisa dilakukan satu kali. Nah, adapun dengan dikeluarkannya keputusan MK nomor 34 tahun 2013 ini menjelaskan bahwa MK untuk PK kedua kali itu tadi sudah saya sampaikan bahwa ada dasarnya kenapa MK sesuai dengan tujuan masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam menegakkan hukum karena dalam rangka mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran material tidak dapat dibatasi oleh waktu karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus artinya PK kedua diperbolehkan dalam putusan MK nomor 34 tahun 2013 ini. Tapi dengan adanya dikeluarkannya SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014, ini seolah-olah mencegal dengan keputusan MK seperti itu. Karena apa? Putusan dari SEMA nomor 7 tahun 2014 ini dia justru tidak mendukung seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat dari sisi putusan yang mana nih yang mau kita lihat, MK kah atau SEMA kah seperti itu. Makanya saya tadi berani menjawab atau berani menarik kalau mau melihat dari sisi hukum khususnya hukum pidana, kita bisa menjawab dari dua azas tadi, yaitu pertama dengan menarik yang list terakhir tadi adalah lex posteriori derogat lex priori atau peraturan yang datang belakangan menyampaikan peraturan yang sebelumnya. Lex superiori derogat lex inferiori artinya adalah peraturan yang di atasnya. Kalau kita melihat SEMA ini kan berada kalau di hierarki peraturan beradanya di posisi di bawah putusan MK seperti itu. Nah, jadi kalau bertanya kepastian hukum, ya justru dengan adanya MK nomor 34 tahun 2013, ini justru ini ada kepastian dengan munculnya MK putusan MK nomor
34 tahun 2013 menandakan bahwa ada pengaturan terkait PK kedua. Cuman yang disayang tadi seperti itu. Kalau saya melihatnya bahwa kalau dengan kedua azas ini sudah terjawab, begitupun dengan kondisi bahwa kalau bertanya kok tidak ada kepastian hukum, berarti kalau tidak ada undang-undang yang ngatur. Loh, justru dengan adanya dikeluarkannya putusan MK ini atau MK nomor 34 tahun 2013 ini adalah dasar hukum untuk yang berikutnya. Itu mungkin seperti itu. Oke. Nah, adapun untuk berapa lamanya mungkin itu kapasitas Dokter Joko deh. Dokter Joko bisa lanjut nanti, silakan. Ada lagi? Terima kasih, Mbak. Tadi untuk pertanyaan yang kedua itu adalah masa waktu untuk pengajuan PK kedua itu. Ya, untuk pengajuan MK kedua ini mungkin tadi saya sampaikan mungkin Dokter Joko aja yang nanti kewenangan kapasitas dia karena dia sudah pengalaman dalam hal ini khususnya terkait korupsi ya udah berkali-kali nih. Ya, silakan Dokter Joko. Terima kasih. Baik, terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Ibu Dr. Surya. Jawabannya sudah luar biasa tadi ya. Insya Allah meningkat sekali. Jadi saudara Omega tahun tadi ya. Kalau batas waktu ada dua versi pandangan di sana. Yang satu SEMA, yang kedua Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tidak perlu saya sebutkan pasalnya, tapi secara normatif demikian bunyinya. Kalau terhadap waktu yang ditentukan secara normatif 360 hari. PK itu ya, apalagi jenisnya pertentangan PK kedua. Namun demikian, beberapa contoh telah mengajukan lebih dari 1 tahun juga diterima, gitu. Artinya apa di sini? Pengkodifikasian secara hukum memang beda antara apa yang tertulis dalam norma suatu peraturan dan fakta yang terjadi ketika kita melakukan upaya hukum di tingkat PK yang kedua. Jadi saya rasa betul apa yang disampaikan Ibu Dr. Surya tadi, bahkan demi keadilan lembaga yuridiksi kita, ya, yuris menyatakan bahwa untuk keadilan bisa dilakukan hal-hal yang demikian. Bahkan oleh karena hal yang tertentu lebih jauh kita memandang ini permisi Pak Dr. Ali Imron, kadang-kadang Ketua Pengadilan menganggap bahwa ini bisa saja direkomendasi kemudian untuk diterima pada tingkat pengadilan pertama atas permohonan-permohonan tersebut, apakah nanti di dalamnya akan ditemukan sebuah fakta yang menurut pertimbangan majelis tingkat pertama bisa dan lebih baik diajukan. Nah inilah tadi kenapa saya katakan pertanyaan saudara tadi menarik, menggunakan dasar hukum yang mana legal standingnya, apakah Mahkamah Konstitusi nomor 34 atau SEMA nomor 7 gitu ya. Kalaupun nanti dalam wilayah yuridiksi di pengadilan menggunakan SEMA nomor 7, apakah itu menyalahi peraturan MK nomor 34? Sebenarnya ya. Tapi kalau bunyinya demi keadilan, maka irah-irah itu yang tertinggi. Jadi ketika saya pernah berwawancara dengan ketua pengadilan tentang pengajuan PK kedua yang lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun tetap diterima, mereka berpandangan bahwa dengan irah-irah ketuhanan yang Maha Esa, pengadilan memiliki kekuasaan untuk melaksanakan pemeriksaannya. Tapi tentang pengirimannya nanti berkasnya sesuai dengan apa yang telah diperiksa, apakah memenuhi syarat formil, material, kemudian syarat-syarat ketentuan dalam norma-norma yang lainnya, begitu ya, apakah ada pertentangan hukum dan sebagainya, itu nanti setelah ada pemeriksaan pada tingkat pengadilan tingkat pertama. Jadi rujukannya dikirim atau tidak, nanti itu demikian. Mungkin itu Ibu Dr. Surya, terima kasih Pak Omega. Ya, saya kembalikan. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya Ibu, ini terdapat pertanyaan dari Hamzah di kolom chat, yaitu pertanyaan ini bersifat pembahasan mengenai konsep hukum pidana maupun dari sisi hukum pidana. Bila peninjauan kembali kedua ini dihubungkan dengan tujuan fundamental, sebagaimana dalam tulisan Right Group, yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Tujuan tersebut tentu bukan hanya kalimat penghibur dalam penegakan hukum. Kepastian untuk memenuhi tujuan yuridis, kemanfaatan guna memenuhi fungsi sosiologis, serta keadilan sebagai aspek filosofis yang ingin didapatkan dengan dijalankan peradilan pidana. Pertanyaannya,
Bila peninjauan kembali bisa dalam peradilan khususnya pidana, bisa dilakukan kedua kalinya bagaimana menjawab amanah Undang-Undang Dasar pada pasal 28D ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mengingat juga awal pasal yang terdapat dalam KUHP pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991, walaupun pasal ini akhirnya dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 garis miring PUU garis miring 9 tahun 2013. Dalam hal ini hukum pidana dikenal dengan lex certa, lex stricta, scripta, dan lex praevia adalah istilah dasar dalam hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum. Silakan untuk Ibu menjawab. Saya ya, aduh, kayak perempuan cewek diserang nih. Terima kasih, ini anak saya nih kayaknya nih Hamzah nih. Waduh, bener deh. Oke Hamzah, Ibu jawab ya. Baik, sebenarnya gini, kalau kita lihat tujuan hukum dari Red Book juga, karena kebetulan dia ngomong Red Book nih ya. Red Book bilang tujuan dari hukum itu, 1 untuk kepastian hukum, 2 untuk kemanfaatan, dan 3 untuk keadilan. Nah, kenapa dia agak susah memisahkan 3 ini? Jadi kalau kita berbicara tujuan hukum ini 3 ini nih kan otomatis ya. Cuman kalau Anda berbicara pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, ini justru saya bisa menjawab. Ini putusan MK loh. Siapa yang bilang MK itu bukan ini? Nah, justru dengan ada putusan MK itu yang selama ini orang-orang mau mencari keadilan yang hanya dibatasi oleh PKK 1, justru ada kepastian gitu loh, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dengan munculnya putusan MK nomor 34 tahun 2013 ini yang tadinya tidak ada upaya PK kedua jadi muncul. Kenapa? Dengan alasan yang tadi saya sampaikan bahwa untuk mencari kebenaran material atau kebenaran mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran material tidak dapat dibatasi oleh waktu. Karena mungkin saja setelah yang tadi sudah saya sampaikan, begitupun yang sudah saya sampaikan, alangkah sayangnya hanya untuk kepentingan formalitas atau formalitas mengenyampingkan kebenaran material seperti itu. Nah, jadi dengan konteksnya dimunculkannya putusan MK ini justru mau membuat adanya kepastian bagi pencari keadilan seperti itu. Jadi melihatnya tuh jangan dari satu sisi bahwa undang-undang KUHP saja yang sudah dihapuskan melalui putusan MK tadi seperti itu. Jadi justru kalau kita mau melihat dengan munculnya putusan MK, justru itu adalah solusi bagi pencari keadilan. Satu. Dan kedua, sudah saya sampaikan dari awal tadi bahwa untuk menjawab ini, apakah yang tadi Pak Dr. Joko sampaikan, apakah di pengadilan nanti memilih menggunakan SEMA atau menggunakan putusan MK seperti itu ya. Tapi kalau kita orang hukum lah, anggaplah seperti itu, kita bisa menjawabnya dengan dua sisi yang saya sampaikan tadi, dengan dua azas tadi. Itu artinya sudah terlihat bahwa kalau melihat putusan yang terdahulu menghilangkan putusan yang lex posteriori derogat lex priori, dan satunya tadi menggunakan azas itu jelimet deh kalau ngomongnya ini ya adalah dengan bahwa lex superiori derogat lex inferiori yang jelas bahwa peraturan MK itu di atasnya peraturan SEMA. Dan justru kalau misalnya mau lihat dari sisi keberlakuannya itu tadi, tapi yang jelas dengan adanya putusan MK ini justru bukan kan malahan tidak melihat pasal 28D ayat 1, justru dengan kondisi begini justru untuk mencari keadilan itu
ada di sana. Itu aja. Ya, yang satunya paling Mbak. Apalagi tadi ya? Bu. Ini untuk Bapak Dr. Ali Imron ada permintaan dari Marindra Noviawan bahwa Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ali Imron. Apakah untuk materinya Bapak nanti bisa dibagikan karena materinya sangat menarik. Masya Allah. Pak Ali aja ya dibagiin ya, yang Bu Surya sama guru saya. Siap, insya Allah. Siap. Masya Allah. Akan saya share. Ya, insya Allah. Ya, mungkin barangkali saya sedikit ya tadi menyinggung soal dari Omega, sedikit saja itu. Ini kan lebih kepada soal tataran praktek ya. Memang kalau saya sih, kalau kemudian ada pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Omega ya, barangkali lebih kepada apa yang menjadi ketentuan dalam syarat PK itu tadi. Terkadang kan pengaruh-pengaruh untuk bisa kemudian mengajukan PK itu kan sangat relatif ya, artinya dinamis dengan dipengaruhi oleh beberapa poin yang tadi. Itu biasanya yang sering kali terjadi. Ya, ada yang karena memang adanya hukum, ada karena memang dianggap adanya kekhilafan, ada yang kemudian di poin yang itu tadi yang sudah saya sampaikan. Lalu kemudian tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Joko, saya kira sudah bisa untuk memberikan satu jawaban tadi ya, memberikan satu pertanyaan dan jawabannya memang demikian ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan itu memang sudah ditentukan 14 hari itu untuk apa, 30 hari untuk apa, lalu kemudian termasuk 180 hari itu untuk ketentuan apa. Nanti Pak Omega bisa baca di bukunya Yaya Harahap, itu saya juga sering baca buku itu, dan itu pengalaman saya ketika saya mengajukan PK, dan saya bolak-balik itu baca bukunya Yaya Harahap, itu warnanya coklat yang satunya. Itu terkait dengan upaya hukum banding dan upaya hukum PK. Kira-kira begitu. Soal kalau bicara bagaimana dalam tataran praktek itu sebetulnya tidak bisa kemudian kita, karena keahlian itu skill ya, skill dalam konteks hukum itu kan macam-macam, dinamis, dan itu kemampuan lawyer itu kan beda-beda. Yang terpenting saya kira adalah bagaimana kemudian argumentasi hukumnya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kalau yang tadi soal tadi ada chat ya, yang soal kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, saya memahaminya begini. Memang tiga-tiganya ini memang tidak mungkin kita dapatkan. Ini menurut saya, perspektif saya cara berpikir ya. Terkadang kepastian hukum itu didapat. Kalau kepastian hukum, maka siapapun itu yang kemudian berurusan dengan persoalan hukum, maka harus proses hukum berhadapan dengan hukum. Itu kepastian bicaranya. Kalau keadilan berarti artinya harus adil. Bagi orang yang menjadi korban, maka keadilan itu harus tercipta. Nah, kepastian hukum dan keadilan hukum itu bisa dua-duanya mungkin didapat, tapi kemanfaatan belum tentu. Kalau misalnya begini, ada seorang nenek-nenek yang dibawa ke pengadilan hanya sekedar bambu ya, sebatang pohon bambu, atau hanya sekedar 1 kilo coklat. Nah, itu manfaatnya apa bagi hukum, itu manfaatnya apa? Belum lagi untuk biaya operasional ya, penegak hukum ini memproses itu ya kan, seorang nenek yang kemudian harus diseret-seret ke pengadilan misalnya. Nah itu saya kira tidak perlu gitu. Kalau dalam konteks tadi ada bicara mengenai soal sisi sosiologisnya. Kalau sosiologisnya ya sudah, nggak usah, menurut saya nggak usah dibawa ke pengadilan. Ya kan, kalau begitu kepastian hukumnya nggak ada dong. Ya memang. Nah itu bicara kepastian hukum. Karena siapapun itu yang berhadapan dengan hukum, maka kemudian harus diproses secara hukum. Ini konteksnya memang law enforcement. Tapi kan juga hukum pidana juga kan ada yang namanya asas ultimum remedium. Tidak semua kemudian harus dibawa kepada ranah pengadilan. Ya kan, usahakan ultimum remedium terlebih dahulu. Kira-kira itu sebagai tambahan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Ini karena masih ada waktu sekitar 10 menit, kita akan menambah satu pertanyaan lagi. Ini dari Idris Salam, izin bertanya, yaitu kecenderungan terjadi peninjauan kembali itu yang lebih dominan pada persoalan hukum apa? Apakah pada hukum formil atau lebih pada hukum materialnya? Silakan kepada
Bapak atau Ibu. Yang mana Saya ini, coba, Bu, Mbak Moderator? Pertanyaan oleh Ibu Salam Iya, betul. Benar sekali. Ya. ditujukan kepada siapa pertanyaan ini? Siapa saja, soalnya terkait saya kan semuanya kan sama di penjelasan semua dokter tadi terkait dengan PK ya gitu. Ya, mungkin saya dulu ya, cewek ya. Ya baik Bu. Kali baru kerja. Baik, kalau bertanya hukum material dulu atau hukum formil dulu tadi ya. Ya, jadi adanya hukum formil atau dalam hal ini hukum acara pidana dalam hal ini terkait proses PK. Ya jelas ini sebenarnya kajiannya atau lapangannya adalah hukum acara. Tapi kita juga harus ingat pada dasarnya hukum acara itu atau hukum formil ini ada buat apa sih? Kan itu ya. Nah, hukum formil ini dibuat atau dibentuk adalah untuk menegakkan hukum material. Nah, pada dasarnya itu kan itu. Jadi kalau berbicara, makanya saya bilang tadi ada benarnya putusan MK seperti itu. Kenapa? Alangkah sayangnya karena proses formal ya menghilangkan kebenaran substansi, yaitu kebenaran material, yaitu kebenaran yang sebenarnya. Makanya kalau mau lihat betul kita membutuhkan yang namanya kebenaran formal atau formalitas, formil, tapi tetap juga apa hakikatnya adanya hukum formil itu sih sebenarnya itu apa? Ya, itu lagi pertanyaannya. Nah, hukum formil ini hukum formil ini dibentuk adalah untuk menegakkan adanya hukum material. Jadi kalau mau kita renungkan hukum material inilah yang harus kita tegakkan gitu loh. Makanya di dalam hukum pidana itu hukum acara pidana khususnya memang untuk mencari kebenaran material sasarannya kan. Nah, dibentuklah hukum formil tadi. Jadi kalau berkaitan dengan PK ini, PK itu kan diadakan untuk mencari kebenaran material, seperti itu kan. Nah, orang mencari upaya hukum sampai tingkat PK itu kan untuk mencari kebenaran supaya kebenaran yang diharapkan atau hak dan kewajiban orang-orang ini terpenuhi gitu loh. Nah, larilah ke hukum acara. Hukum acara ini adalah formalitas untuk menegakkan hukum material. Nah, seperti itu ya, itu sederhananya. Ken bisa ditambahkan oleh Dr. Joko dan Dr. Ali Imron. Silakan. baik, saya rasa lengkap dan cukup luar biasa tadi jawabannya Bu Dr. Surya. Ya, seperti itulah saudara pertanyaannya ya. Mau dijawab dikembangkan kayak apa? Ya, itulah pada prinsip pokok jawabannya. Saya sependapat, Bu Dr. Surya. Mantap, terima kasih. Terima kasih dokter. Masya Allah. Ya terima kasih Ibu Dokter atas penjelasannya. Terima kasih Mas Idris. Apakah ada penambahan? Bu Moderator izin bertanya. Oh, ada yang mau tanya lagi. Pak Rian Saputra nih ya. Mohon untuk Rian Saputra. Tolong di-mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joko, Bapak Dr. Joko, Bapak Dr. Ali, Ibu Dr. Surya. Jadi izin bertanya Pak Joko, apakah putusan 34/2013 itu bisa berlaku surut Pak? Ya, jadi Pak, kalau misalnya memang bisa berlaku surut dengan kasus-kasusnya, berarti bisa berpotensi melakukan PK2 Pak terkait dengan kasus-kasus yang lama. Tapi kan kalau misalnya dia berlaku surut di pasal ya di pasal 774 kalau nggak salah atau 47 ya Pak ya di Tidak salah Pak. itu menyebut bahwa Ini enggak itu udah masuk. putusan Mahkamah Konstitusi Idris, tolong di-mute. Ya kan jangan dibuang kan takut goyang lagi. Mohon maaf. Salam. Nah, jadi menurut saya itu agak bertentangan Pak. Apakah misalnya kalau misalnya itu keputusan 34/2013 terkait dengan PK kedua itu bisa
eh, berlaku surut gitu. Ya, terima kasih Pak. Itu aja sih Pak. Baik, itu Bu Moderator, pertanyaannya untuk saya benar begitu? Maaf untuk Rian Sabda tadi lebih dipersingkat. Mohon maaf tadi suaranya tidak jelas di saya. Oh, Tolong dipersingkat saja pertanyaannya. Kalau pertanyaannya saya sudah menangkap Ibu Bu Moderator. Berlaku Oh, surut atau tidak maksudnya Bu ya, Moderator, terkait dengan putusan itu Bu. putusan MK tadi. oh baik. Ya, Boleh silakan Ya, untuk dijawab. baik, saya jawab singkat aja dulu ya. Nanti mungkin ini karena jenis peraturan, maka yang ahlinya itu Pak Dr. Ali Imron. Dari Saudara Rian Saputra ya tadi ya. Ya, ya. Pertanyaannya bagus sih ya. Apakah putusan nomor MK 34 2013 itu atau SMA nomor 7 itu bisa berlaku surut dan sebagainya ya. Jadi pada prinsip bahwa suatu putusan itu apabila setelah disampaikan atau diundangkan sebelum diperbarui dengan putusan yang lain atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku maka tetap berlaku selamanya gitu ya sampai dengan ada penggantian putusan yang menganulir atau putusan yang lebih tinggi begitu ya. Nah, dalam konteksnya kemudian dari bersambung mengenai apakah ini nantinya akan bisa mendorong seseorang untuk melakukan PK kedua. Ya, pada saat melakukan PK kedua tentu tadi alasan seperti yang ditanyakan di teman sebelumnya, apakah material dulu atau formil dulu. Tadi sudah dijawab bahwa eh, formilnya adalah tata caranya untuk menegakkan materialnya. Maka kalau dalam hal ini apakah ini akan mendorong sebenarnya ini adalah wadah gitu ya. Baik dari SMA 7 atau MK nomor 34 ini sebagai satu konsensus mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh serta apa yang menjadi syarat hukum untuk melakukan permohonan PK kedua ya. Jadi kecenderungan dalam hal praktik hukumnya, kalaupun ada suatu peraturan yang lain memiliki ganjalan, maka ada peraturan lain yang membolehkan, maka bisa saja diacu peraturan yang membolehkan tersebut. Ya, apakah kemudian SEMA nomor 7 ini mengakali ketentuan putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang dianggap lebih tinggi, gitu ya. Namun demikian, apakah yuridiksinya ya, apakah judek faksi dan judek juris ini harus di bawahnya MK? Nah, ini kan belum ada jawaban sampai sekarang. Maka itu dapatlah diberlakukan SEMA nomor 7 tanpa memperhatikan, bukan tanpa memperhatikan ya, tapi karena merasa sistem individualis hukumnya berada pada wilayah judek juris atau judek faksi, bukan judek yang di bawah Mahkamah Konstitusi itu. Begitu yang sempat saya tangkap dalam beberapa kali saya melakukan PK kedua, saudara ya. Jadi untuk selanjutnya mengenai apakah berlaku surut dan sebagainya mungkin lebih dapat dibantu oleh Dr. Ali Imron. Demikian Saudara Rian Saputra, semoga memuaskan jawabannya. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit ya dokter ya. Izin Bu Moderator. Baik. Baik, terima kasih. Manis banget ya Bu Moderator. Terima kasih. Baik, putusan MK nomor 34 garing PUU ini tahun 2013 menimbulkan pro dan kontra betul. Namun harus tetap dilaksanakan karena putusan MK bersifat final dan mengikat atau final and binding. Final merupakan putusan pertama dan terakhir yang dapat dimaknai tidak ada lagi upaya yang bisa ditempuh. Sementara mengikat artinya putusan MK itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara termasuk Mahkamah Agung dalam ini terikat dan wajib melaksanakan putusan MK. Seharusnya kan seperti itu. Nah, adapun mau bertanyakan masalah posisi Mahkamah Agung atau dengan keluarkannya SEMA tadi sudah saya sampaikan dengan dua azas tadi. Tapi jelas untuk menjelaskan putusan MK ini tadi sudah disampaikan. Ini final dan binding seperti itu. Yang artinya ya memang kita harus yang namanya final tidak bisa diganggu gugat lagi gitu ya. Jadi betul kata dokter Joko, kalaupun mau menghapus ini, hapuskan dengan yang level yang sama gitu loh. Ya, ataupun kalau ini pun final. Makanya sebenarnya kalau mau lihat dari hierarki peraturan, yang mana yang lebih tinggi, ya tadi saya bilang putusan MK pastinya di atas seperti itu kan.
Adapun SEMA kan di bawahnya. Jadi jangan apalagi pertentangan ini kan satu ngomong diperbolehkan PK kedua, satu ngomong tidak boleh. Jadi kan pertentangan yang otomatis yang dilihat yang mana. Nah, kalau mau saya bilang dari sisi azas tadi ya otomatis yang hierarki lebih tinggi, apalagi bersifat final dan tadi sudah bersifat mengikat, itu otomatis gitu loh. Jangan bolak-balik kayak berulang lagi, itu udah jelas, udah tutup deh masalah SEMA. Nah, tinggal SEMA meluruskan bagaimana kalaupun mau dihilangkan nih putusan MK di level yang sama atau dikeluarkan produk yang baru yang selevel, itu yang disampaikan Dokter Joko tadi saya sepakat. Tapi kalau dalam hal ini MK dan SEMA selamanya akan selalu jadi pertentangan nih. Kecuali SEMA mengiyakan apa yang sudah diputuskan MK, tidak masalah. Cuman kan ini pertentangan, satu ngomong boleh, satu ngomong tidak boleh. Sampai kapan pun jadi pertentangan ini. Jadi jangan cari alasan saya pakai SEMA, alasannya ini, saya cari lah, kita bukan berbicara perdebatkan itu, yang kita perdebatkan itu adalah bagaimana seharusnya dasar hukum ini yang seyogyanya supaya tidak ada perdebatan lagi di lapangan. Mungkin itu saja dan saya makasih. Apakah ada tambahan untuk Pak Dr. Joko, Dr. Anton, Dr. Surya Aftariana? Saya sudah, Bu. Cukup, terima kasih. Monggo Pak Ali Imron. Ya, saya kira sudah cukup ya. Memang tadi kalau dalam konteks tataran praktek yang masuk dalam ranah peradilan tata usaha negara, lalu kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah kemudian kecenderungan terjadinya PK itu dipengaruhi oleh formil ataupun material? Itu sebetulnya kalau menurut saya jawabannya sangat dinamis ya, karena itu kan tergantung bagaimana kita melihat di lapangan, presentasinya apakah lebih banyak formil atau material. Tapi memang kedua-duanya itu berjalan, ada terjadi ya, ada yang memang mengajukan PK karena memang persoalan formilnya, ada yang juga mengajukan PK karena memang persoalan materialnya. Kira-kira demikian. Terus kemudian tadi kalau bicara mengenai soal berlaku, saya sepakat ya, sependapat dengan apa yang tadi sepakat dengan pemikirannya Pak Dr. Joko itu ya. Jadi kalau sudah ada memang peraturan yang memang terbaru, maka yang kemudian itu mengesampingkan dari peraturan yang sebelumnya. Kira-kira demikian. Terima kasih untuk Dr. Anton. Karena ini waktu sudah habis sih, mendekati jam 11. Di sini terima kasih kepada seluruh para narasumber atas semua wawasan dan pembelajarannya, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan ya atas antusiasnya, dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab bisa di DM di visipersada.id lewat Instagram, nanti akan kami salurkan ke para narasumber. Kemudian perihal bagi peserta untuk mengisi daftar hadir secara lengkap dan untuk sertifikat mohon ditunggu dan akan dikirim langsung melalui email. Jika selama 7 hari belum mendapat sertifikat, dapat menghubungi kontak person yang tertera. Dan untuk link absen akan dikirim di WA group dan mohon untuk diisi. Dan juga untuk ini mohon untuk saya meminta untuk foto bersama terlebih dahulu. Udah belum nih? Baik, saya bantu hitung ya untuk waktu bersamanya. 1, 2, 3. Baik, sudah semuanya. Terima kasih, saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Rian, kalau mau bertanya silakan. Ya, amin. Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter. Pak Rian Saputra, silakan bertanya.